Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi 1000 dinar. 1000 dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, 1 dinar ini hitungannya sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2.125.000 gitu kan. Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana. Tapi pada saat itu memang hitungan dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2.125.000 rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW waktu lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya. Tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan. Ini sudah 2 M lebih. Maka Nabi SAW langsung bersabda untuk Utsman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apa yang dilakukan setelah hari ini. Jadi 2 kali diucapkan, 2 kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu, ulama hadis menanggapi mengatakan yang dimaksud Utsman setelah infak ini, apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia, dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Utsman bin Affan pada saat mendengar Nabi SAW memotivasi ya, agar mereka berinfak, beliau langsung memberikan tadi 1000 dinar dan tidak cukup di situ. Beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya. Karena pada saat beliau memberikan 1000 dinar, selalu Nabi SAW kalau terima infak sahabat, karena ini Tabuk jauh, mungkin kurang lebih 1000 km dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi 100 km bisa 10 jam, ya itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu nggak ada. Maka Nabi SAW butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan, siapa lagi yang mau berinfak? Terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan 1000 dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan, dari hadis Fadilah Utsman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan. Lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata dalam buku beliau, rahimahullah, dalam perang Tabuk, Utsman membantu pasukan pada saat itu ya, setelah memberikan 1000 dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 940 ekor unta yang dilengkapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. Sebagian riwayat terbalik, Utsman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. Harga kuda yang bagus itu kan, untuk dipakai tanding yang besar, yang kekar, sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor, kan itu. Kalian bayangkan kalau harga rupiah sekarang berarti 940 miliar. Ya, disiapkan kuda-kuda yang kekar, tidak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah, ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya. Kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapin semua.
Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo, berarti ini akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari. Pergi, hadir di peperangan sana, butuh makanan dan minuman. Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda, lengkap dengan semua perlengkapan mujahid. Mujahid tinggal naik, pakai baju pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana. Gitu kan? Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW, waktu Utsman menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, tapi kita masih butuh. Gitu kan? Utsman gak tahu butuh berapa. Diambil lagi 10 ekor sama dia. Ini ya Rasulullah, 10 ekor lagi. Lengkap sama semua perlengkapannya. Jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW, baik wahai Utsman. Siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Utsman mengatakan, kalau begitu masih butuh. Ambil lagi 10 ekor, 30 ekor. Ini ya Rasulullah, lengkap dengan semua perlengkapannya. Tinggal perang. Kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman. Masih perlu lagi. Dibawa lagi. Ya, gitu. Terus begitu. Dalam riwayat yang dikatakan Utsman bin Affan mendatangkan 100 ekor 100 ekor. 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua, gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu, bawa lagi 100 ekor. Masih perlu, 100 ekor lagi. Terus sampai mencapai 940 ekor dan Utsman berkata, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Ini semua kuda yang saya milikin. 940 ekor semua. Tapi kalau Anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta, gitu kan? Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak, gitu kan? Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang, gitu kan? Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagi malam hari, mungkin sudah terbiasa. Seperti juga hewan-hewannya, gitu kan? Jadi ini juga hewan-hewan pilihan. Maka Utsman bin Affan melengkapkan 1000 ekor. Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10.000 real, 15.000 real. Yang bagus nih, kalau sekarang ya 40-50 juta satu ekor. Itu diantaranya. Maka Utsman bin Affan menyiapkan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Utsman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan Tabuk, membawa 10.000 dinar, ya. Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW membolak-balikkan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini. Jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1.000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Utsman datang membawa 1.000 ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1.000 ekor, Nabi SAW masih mengatakan, kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar, nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000, berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi yang 10.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi, Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1.000 dinar. Kalau tadi 2,1 M, ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang kau lakukan Utsman mulai sekarang, kalau salah, kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu, ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30.000 sahabat yang ikut berperang, 30.000 orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30.000 ekor kuda. Kalau nggak ada kudanya gitu kan, belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih.
Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman ibn Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Utsman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 uqiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 uqiyah ini perlu kita tahu, satu uqiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu uqiyah emas sama dengan 17 gram. Allah alam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu uqiyah itu kurang lebih satu uqiyah emas ya. Ada emasnya, karena uqiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu uqiyah emas sama dengan 17 gram emas. Kalau dikali 700 uqiyah yang Utsman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500.000 rupiah sekarang, nilai emas, itu nilainya 5.950.000. Ini berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Utsman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1.000 dinar pertama, 2 miliar 125, kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21 miliar 250, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 uqiyah emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778, dan juga yang masyhur ya, dinukil atau ini maaf, hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat zillu fustatin fi sabilillah, au manihatu khadimin fi sabilillah, au turuqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah ya, yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini, Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu, berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah. Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik, anaknya, kepada Nabi SAW. Dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peran Utsman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu, tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang ya, yang sama sekali Utsman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari, dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu, dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka, mungkin Romawi memang takut, nggak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban, gitu kan? Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat, 30.000 orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian, Utsman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini, kan sudah kembali nih.
Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh punyanya si fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Utsman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu.